Mari kita lihat yang pertama, saudara. Saudara adalah terluput. Sekali lagi ayatnya berkata di dalam Lukas 17, mulai Lukas 17. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai hari Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah yang membinasakan mereka semua. Saudara, ada beberapa orang yang akan terus berkata bahwa ngapain seperti ini, ngapain terlalu rohani, ngapain saudara ya, seperti deklarasi peperangan rohani. Saudara, dan mereka akan cuma sibuk dengan kawin mengawinkan, semua perkara-perkara yang jasmani. Tapi hari ini pilih, saudara tidak bisa ada di tengah-tengah. Saudara pilih zona di mana saudara gaspol sama Tuhan, atau saudara pilih saudara engkau akan diterpa air bah yang suka tidak suka akan datang. Sekali lagi, air bah itu artinya kesulitan, bencana, banjir, suka tidak suka akan datang. Tapi persoalannya, apakah saudara akan berdiri gaspol dengan Tuhan? Saudara, saya memutuskan memilih Tuhan sejak usia saudara 9 tahun. Hari itu dalam sebuah retret seperti ini, tiba-tiba perjamuan kudus diedarkan. Saudara, dan orang di sebelah saya itu bilang begini, anak kecil belum boleh makan perjamuan kudus. Saya lihat, terus kemudian saya pelan-pelan ke belakang. Saya gak mau ngelawan, tapi saya pelan-pelan ke belakang. Saya bilang gini, Tuhan, saya sangat ingin untuk menyatu. Dan tiba-tiba ada suara yang sangat jelas. Dan suara itu berkata, mulai sekarang, apakah engkau akan berkata ya untuk semua yang aku minta, atau tidak usah sama sekali kamu makan perjamuan kudus? Karena itu buat banyak orang, memakan perjamuan kudus adalah biasa. Buat saya itu sebuah komitmen yang saya ambil, dan sampai hari ini itu again and again and again saya berkomitmen dan memutuskan. Saudara, dan hari itu saya berkata, Tuhan, saya gak bisa menjamin bahwa saya akan berkata ya dan melakukan semua yang kau suruh. Dan Tuhan cuma bilang begini, mau saja, selebihnya aku yang mengurus. Mau saja. Saudara, dan sejak hari itu saya berkata, aku mau. Aku mau. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan menyuruh saya banyak hal. Sejujurnya di usia 11 tahun Tuhan suruh saya buka rumah singgah. Saudara, Tuhan bilang begini, itu banyak orang jalanan, banyak anak-anak miskin, bawa ke rumahmu, ajari mereka firman, bawa mereka dalam doa, supaya mereka jadi sama seperti engkau. Umur 11 tahun. Saudara, umur 13 tahun Tuhan bilang begini, buat vokal grup dan buat drama musikal, masuki semua sekolah negeri, dan kemudian bersaksi bahwa Natal Yesus lahir buat mereka semua. Saudara, kemudian terus Tuhan berkata, nak terus, aku tidak pernah mau kamu diam. Aku mau kamu berjalan, kamu terus menuai, kamu terus bergerak sampai hari ini. Dan ini akan terjadi buat setiap saudara. Retret ini tidak membuat saudara jadi pendengar, tapi membuat saudara jadi eksekutor kerajaan Allah. Amin. Saya berdiri di sini di depan eksekutor kerajaan Allah. Amin. Siap terima perintah. Saudara pulang, saudara akan dengar yang Tuhan suruh, dan lakukan saja. Lakukan saja. Saudara, itu akan cukup. Maka engkau tidak akan melewati namanya air bah. Saudara, engkau akan keluar
Dan engkau bahkan akan menjadi pembangun bahtera yang akan menyelamatkan kotamu, keluargamu, provinsimu, bahkan negaramu. Sekali lagi, saudara butuh beberapa hal. Yang pertama, saudara, saya mau kita mengenal yang namanya cinta. Ayatnya berkata, Kidung Agung, seperti meterai api dalam hatimu, nyala api yang hidup memeteraikan sebagai tawanan cintaku. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saudara, saya lahir dan tinggal di keluarga hamba Tuhan, tapi jangan berarti keluarga hamba Tuhan itu sempurna, saudara. Saudara, ayah saya dulunya dokter gigi. Dan pada waktu dia jadi dokter gigi, dia beberapa kali jatuh dalam perzinahan. Dan itu menyebabkan luka buat ibu saya. Saudara, maka ibu saya itu luar biasa. Di depan ayah saya gak pernah marah. Dia tahu ayah saya berzina, dia gak pernah marah. Saudara, dia selalu berkata begini, urusan papa di luar, urusan Tuhan. Tetapi biar bagaimanapun, luka di hatinya itu seringkali butuh waktu untuk sembuh. Nah, kalau dia, saudara, sedang bergumul untuk lukanya sembuh, maka dia begitu papa saya pergi, wah saudara, apapun kita buat salah, dan dia akan marah sama semua orang, termasuk sama anaknya. Tetapi yang paling banyak kena itu saya. Kenapa? Karena sifat saya paling banyak sama seperti ayah saya. Saudara, ibu saya selalu kalau melihat saya, dia bilang gini, kamu itu duplikat papa, cuma muka aja yang kayak mama. Memang muka saya itu persis mama saya, tapi sifat saya persis papa saya. Saudara, jadi dia selalu bilang begitu, muka kamu aja ya yang kayak mama, tapi sifatmu kayak papa. Nah saudara, dia mulai mengeluarkan segala macam kemarahan. Tapi tanpa saya sadari, saya mengampuni, saya mengerti, saya mengasihi ibu saya. Membuat saya ini beku sekali. Saya tidak tahu dengan saudara, saudara bisa kelihatan sangat baik, tapi saudara di dalam itu saudara beku dan tidak pernah kenal tentang cinta. Saya selalu bilang begini, saya harus lebih hebat dari laki-laki, karena saya tidak akan pernah mau bergantung dengan pria. Saya berkata pada banyak orang, saya gak akan pernah jatuh cinta, karena kalau saya jatuh cinta, itu masalah besar. Sudah gak pakai logika, tetapi pakai yang namanya perasaan, dan itu menjijikan. Saya sampai ngomong begitu, saudara. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan bawa saya ke Belanda. Saudara, dan di kamar saya tinggal sama seorang perempuan, anak muda. Dan anak ini diperkosa sama pamannya sendiri. Saudara, dan pada waktu dia datang ke rumah saya nangis. Dia bilang dia diperkosa sama pamannya. Saudara mau tahu jawaban saya? Saya cuma bilang ini, terus mau gimana? Hidup itu seperti ini, nggak ada yang ideal. Sudahlah, jalani saja. Saya bahkan memeluknya tidak. Saya berempati tidak. Saya begitu beku. Saudara, dan kemudian anak ini karena kesal dengan jawaban saya, saudara, dia ambil, saudara, pisau. Dia potong. Loh, saya ini kenal Tuhan. Saya jalan sama Tuhan. Saya ini, saudara ya, pemimpin. Saya seperti tadi cerita, buat rumah singgah. Saudara, saya, saudara, buat KKR. Tapi saya bisa begitu beku. Saya bisa begitu beku. Saudara, dan hari itu orang ini, teman saya, ambil pisau, potong di depan saya. Jadi muncrat. Saya ngomong begini, cepat keluar. Gua gak mau kalau lu mati di rumah gua, nyusahin. Kalau mau mati, mati di jalan, jangan di rumah saya, nyusahin. Saudara, dan pada waktu saya ngomong begitu,
Ini orang menatap saya dan dia bilang begini, saya belum pernah seumur hidup melihat orang sedingin kamu. Dan tiba-tiba saudara, orang ini diam. Saya ambil semua peralatan lah. Saya mengerti sedikit karena papa saya dokter. Saya tarik, saya ikat, saudara ya, saya bebat dan sebagainya, saudara, dan selesai. Anehnya anak ini gak jadi mati, saudara ya. Tapi perkataan dia itu tiba-tiba terngiang terus. Dan hari itu saya tiba-tiba gak bisa tidur. Dan tiba-tiba itu ada yang sakit di hati saya. Dan saya mulai menghadap Tuhan dan bilang, Tuhan, apakah benar aku ini beku, dingin, dan mengerikan? Saudara, disitulah pertama kalinya Tuhan bilang, kamu tidak tahu tentang cinta. Kamu cuma membutuhkan aku, nak. Tapi kamu tidak pernah mencintai aku. Kamu tidak pernah menyatu dengan aku. Kamu tidak pernah tahu arti kedalaman. Kamu tidak pernah tahu hatiku. Kamu tidak pernah bisa rasakan detak geloraku buat jiwa-jiwa. Dan hari itu saya cuma berkata, Tuhan, tolongi aku. Buat aku jatuh cinta dengan Engkau. Saya tahu di sini ada banyak hamba Tuhan. Saya tahu rata-rata di sini engkau orang-orang hebat. Engkau melakukan banyak pelayanan. Tapi itu bukan tidak menjamin engkau bisa dingin. Engkau bisa suam. Engkau bisa kecewa. Dan sebenarnya engkau sudah kehilangan cinta itu. Saudara, sejak hari itu saya cuma bilang begini, Tuhan, buat aku jatuh cinta. Jangan harap ada cinta yang keluar dari orang yang dingin ini. Jangan harap ada cinta yang keluar dari orang yang sakit ini. Tapi tolong tembusi aku dan buat aku jatuh cinta again and again. Dan sejak itu, setiap kali dia buat saya jatuh cinta dengan cara yang ajaib. Dia sabar saya dari soal yang kecil sampai soal yang besar. Salah satunya, ini pertama kali dia buat saya jatuh cinta. Hari itu saya pulang, saya sekolah di Belanda. Saya pulang jam 11 malam. Saudara bisa bayangkan ya, saya pulang jam 11 malam. Saya belum sempat makan. Dan saya bilang begini, Tuhan, saya capek banget. Saya lapar banget. Seandainya ini di Indonesia dan ada bakso tahu. Mungkin banyak orang yang dari Bandung tahu. Itu makanan Bandung, bakso tahu. Dan itu salah satu favorit saya, saudara. Saudara, saya bilang ini, seandainya ada bakso tahu ya. Tapi gak mungkin lah di Belanda. Dan Belanda itu jam 9 malam semua toko sudah tutup. Saudara, dan saya jalan kaki. Saudara, sampai depan rumah. Karena bahkan bus saja sudah berhenti. Saudara, depan rumah saya itu terbuka. Saya kaget. Tapi yang lebih mengagetkan saya bau bakso tahu. Saya bilang jam 11 malam di Belanda. Saudara bisa bayangin gak? Saudara, dan saya mencium bakso tahu. Dan saya bilang, bagaimana mungkin? Apa saya mimpi? Saudara, dan saya masuk, saya buka. Ada seorang anak Indonesia di dalam dan bilang begini, Ci, tadi pagi Tuhan bilang sama saya, buat bakso tahu di rumah Bu Iin, sambut dia jam 10 malam. Aku mau kamu menyajikan bakso tahu.
hari itu saya cuma bisa bengong dan saya nangis. Saudara, bakso tahu itu nggak penting sama sekali. Saya nggak makan nggak apa-apa. Saudara, ada banyak makanan di kulkas saya. Tuhan yang mengatur seluruh dunia. Dia yang punya perkara-perkara yang sibuk. Tapi dia sempatkan suruh satu orang buat bakso tahu jam 10 malam. Buat seorang anaknya yang sangat beku dan sangat dingin. Karena dia sangat pengen saya jatuh cinta dengan dia. Dan hari ini saya mau bilang dia sangat ingin saudara jatuh cinta dengan dia. Dia sangat ingin menembusi hatimu yang paling dalam. Dia sangat ingin saudara punya kedalaman. Dia sangat ingin saudara sederap. Tapi apakah kita mau jujur dan teriak, Tuhan, buat aku jatuh cinta sekali lagi. Karena aku tidak bisa menyajikan cinta. Aku tidak bisa menyajikan apapun dari kemanusiaanku. Inilah cinta, saudara. Ini cucu saya yang sangat cinta saya. Saudara, dia ngotot kasih mainannya yang terbaik buat saya. Saudara, yang selanjutnya, karena waktu, maka saudara, hari-hari ini kita tidak bisa kalau kita tidak hidup secara supranatural. Saudara, ayatnya yang ke-7, buat yang pegang BPT yang ke-7. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Next berkata, dan aku berdoa agar Tuhan menyingkapkan kekayaan yang tak terbatas dari kemuliaan dan perkenanannya, sehingga kekuatan supranatural membanjiri manusia batiniahmu dengan kekuatan ilahi dan ledakannya. Dengan iman, kehidupan Kristus akan keluar dari dasar hatimu. Tempat peristirahatan cintanya akan menjadi sumber dan akar hidupmu. Saudara, buat semua saudara yang membutuhkan PowerPoint, saudara tidak perlu foto. Saudara bisa minta ke bagian belakang, ke bagian ke pemimpin saudara, ke pemimpin kota-kota provinsi, karena semua ini buat saudara. Dan saudara tidak usah juga kalau mengkhotbahkan bilang kata buiin, gak ada. Ini bukan kata buiin, ini kata firman. Dan semakin saudara mengunyah, itu jadi milikmu. Dan biarkan itu kau bagikan, akan menyambar dan memberkati orang lain. Tapi hari ini saya mau berkata, saudara suka tidak suka, 2023 adalah pintu dari kegoncangan. Dengarkan saya, kita belum masuk masa kesusahan, tapi ini pintu daripada kegoncangan. Suka tidak suka, bencana, perang, resesi, saudara, semua kegoncangan moneter akan terjadi di depan mata. Hanya mereka yang hidup supranatural, saudara akan keluar dan menjadi lebih dari pemenang. Kegoncangan harus terjadi, tapi buat beberapa orang kegoncangan itu meruntuhkan. Tapi buat anak-anak Tuhan, kegoncangan mendatangkan harta dari semua orang fasik masuk menjadi bagian saudara. Badai harus datang buat banyak orang. Badai membuat kita masuk dan tenggelam. Tapi buat anak-anak Tuhan, raja walinya, badai membuat kita terbang tinggi. Saudara, 25 tahun yang lalu, pada waktu saya memulai pelayanan ini, Tuhan itu berkata begini sama saya.
Nah, aku bisa kasih pabrik yang akan mensupport kamu setiap bulan. Tapi aku tidak jalan pribadi dengan engkau. Dia bilang aku bisa kirim orang-orang hebat, sehingga Mahanaim akan sangat sistematis dan keren. Tapi hatiku tidak pernah berdetak untuk itu. Tapi aku ada di tengah orang cacat, orang miskin, orang yang tidak ada harapan, mereka yang sangat tidak tahu diri, pelacur Maria, penakut Petrus, pemungut cukai Matius. Aku ada dengan mereka. Persoalannya, kamu mau pilih jalan yang mana? Dia berkata, aku bisa kasih roti buat 5.000 orang. Tapi aku lebih suka bikin roti dari 5 roti dan 2 ikan. Dan memberi makan lebih dari 10.000 orang. Aku bisa buat semua aman terkendali. Tapi aku lebih suka ada badai. Dan aku berdiri dan berjalan di atas air. Dia berkata, aku bisa buat semua manusia hilang. Dan aku ciptakan yang baru. Tapi aku memilih naik di atas kayu salib dan mati buat mereka. Hari ini Tuhan bilang, tentukan, maukah engkau mengikuti jalanku atau jalan dunia? Maukah engkau ada di tempat yang semua serba keren, tapi tidak ada aku? Ataukah engkau mau jalan di tengah manusia berkata tidak mungkin, tidak ada jalan? Dan aku ada di situ membuat jalan buat engkau. 25 tahun yang lalu dan sampai hari ini, dengan air mata saya berkata, Tuhan, sekalipun aku menyukai yang bagus, sekalipun aku berharap yang keren, aku mau ada di mana engkau ada. Aku mau jalan bersama engkau waktu engkau meredakan badai. Aku mau jalan waktu engkau berjalan di atas air dalam kemustahilan. Aku mau bergaul dengan para pemungut cukai, orang kusta, yang akan kau ubah jadi pahlawan. Saudara, dan sejak itu, inilah perjalanan kami. Berkali-kali saudara, pada saat kami membangun, kami gak pernah punya uang. Dan hari itu pada waktu kami tidak punya uang, bahkan untuk saudara menutup saudara, hari itu kami nggak punya uang, jadi kami beli itu rawa. Menutup rawa aja saya nggak punya uang. Saudara, jadi bagaimana memulai pembangunan kalau menutup rawa aja nggak punya uang? Saudara, dan saya cuma berkata, Tuhan, caranya bagaimana? Ini rawa segini. Dan Tuhan bilang begini, kamu masuk ke dalam rawa, nyanyi aja di situ. Saudara, dan hari itu saya bilang sama beberapa teman yang sudah ada di pelayanan, Tuhan suruh kita masuk ke rawa dan kita nyanyi deklarasi di situ. Saudara, saya pikir anak buah saya bilang gini, siap bu, saya pikir saudara. Dan saya tinggal menyuruh mereka masuk ke rawa. Tahu nggak jawabannya bilang gini, tidak boleh saling mendahului. Silahkan pemimpin memberi teladan, kami mengikuti. Saudara, saya bilang pinter juga nih anak-anak ya. Saudara, maka masuklah saya di dalam rawa bersama Bu Iren, Leo dan banyak teman-teman lain. Saudara, dan semua orang keluar karena dia pikir ada orang gila di dalam rawa. Saudara mau tahu, hari itu ada angkot lewat, angkot pun berhenti melihat kami berendam di dalam rawa.
Saudara dan kami deklarasi, kami teriak-teriak. Semua orang tepuk tangan. Menurut mereka pasti lucu, ada orang teriak-teriak, Leo main gitar sembari nongol di atas begini dalam rawa. Saudara bisa bayangkan. Tapi dalam suasana seperti itulah saudara, Tuhan itu cuma senyum dan berkata, jadi dan kata Tuhan, genap. Semua orang tepuk tangan, berarti setuju. Saudara, dan kemudian kamu datang lagi. Ya, ini pengkhotbah kecil kita. Saudara umurnya baru 1 tahun. Saudara, sekali lagi hari itu Tuhan bilang dan tiba-tiba mengalir dan mengalir dan mengalir. Saudara, sampai hari ini gedung yang saudara lihat, saudara, mengalir apa? Semua barang buangan. Tiba-tiba di Bekasi, saudara, ada 3 bangunan diruntuhkan. Dan mereka tidak punya tempat buat buang reruntuhannya. Dan mereka bilang begini, Bu, boleh buang reruntuhan di rawa Ibu enggak? Silahkan. Saudara, mereka bayar buat bawang reruntuhan di tempat saya. Saudara, mereka kirim 1 bangunan bisa 6 truk buat buang semua reruntuhan di tempat saya. Sekali lagi, apapun yang saudara lihat, setiap single, semua adalah mujizat. Semua adalah jalan bersama Dia. Saudara, itu datang dari semuanya. Pintunya saudara tahu, orang pesan, dia bikin hotel mewah, dan itu pesan bisa kelebihan pintu sebanyak 200. Dan 200 dia kirim ke tempat saya, pas buat pasang pintunya. Saudara, ubinnya mereka mau tutup toko, semua ubin diserahkan kepada kami. Jadi ubinnya belang-belang, bukan karena variasi, karena memang itu adalah buangan dari toko. Saudara, apapun, semua yang saudara lihat, tidak ada satupun yang karena kami punya uang, tapi karena ada mujizat. Dan di depan saya mau berkata, Tuhan siap berjalan dengan saudara. Tapi apakah saudara mau berjalan seperti yang Dia mau? Ataukah saudara mau berjalan dalam ketenangan, kenyamanan seperti yang saudara mau? Tahun ini adalah awal. Hanya mereka yang berjalan secara supranatural akan melihat semua keajaiban dan kegenapan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya mau berkata, hanya mereka yang mau berjalan secara supranatural, hanya mereka yang memutuskan dan tidak akan marah, tidak akan kecewa, tapi berkata, aku ikut Engkau all the way. Apapun caramu yang tidak masuk akal, cara yang sangat-sangat mungkin hina kelihatannya, cara yang mungkin seperti kata orang gila, aku akan ikuti. Dan saudara yang mau, mari bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan, I want to follow you all the way.